Berikut ini yang bukan triple Pitagoras. 3, 4, 5 Pitagoras. 5, 12, 13 Pitagoras. 9, 12, 15. Pitagoras bukan? Iya. Ya. Ya. Dari kelipatan 3, 4, 5 ya, 3, 4, dikali 5. 3 ya. Kemudian 15, 36, 39. Enggak. Ayo cek dulu. Iya. Dari kelipatan yang mana? 5, 12, 13. Ya, 5, 12, 13. Dikali dengan 3 ya. Nah, jadi yang bukan itu jawabannya yang E, 17, 21, 23. Yang bukan. Nanti kakak catetin. Triple Pitagoras yang sering di soal. Ini saya close dulu. Tulisannya jelas nggak? Jelas kok, Kak. Jelas ya. Triple Pitagoras. Biasanya itu 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41. Nah, ini yang sering keluar, selebihnya itu kelipatan dari ini. Seperti yang tadi 15, 36, 39 yang ini. Itu kelipatan dari yang ini. Kalau dikali 3 kan hasilnya 15. Kalau di 12 dikali 3, 36. 13 dikali 3, 39. Terus yang 9, 12, 15 yang ini. Itu kelipatan dari 3, 4, 5. Dikali dengan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Nah, biasanya yang sering muncul yang ini. Nah, ini yang sering dipakai. Selebihnya kelipatan dari ini. Triple Pitagoras. Ada yang mau ditanyain nggak untuk triple Pitagoras? Bisa ya? Oke. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini luas-luas permukaan kubus kecuali. Kalau kecuali berarti cari yang salah. Luas permukaan kubus itu 6 kali S kuadrat atau 6 kali sisi. Jadi kalau luas permukaan kubus itu yang bisa dibagi 6. Kalau yang nggak bisa dibagi 6 berarti dia bukan luas kubus. Kita lihat yang bagian yang A, 64. 64 bisa dibagi dengan 6 tidak? Enggak, Kak. Enggak. Enggak. Ya udah otomatis jawabannya yang A ya. Karena 64 nggak bisa dibagi 6. Kan caranya dibagi 6 dulu, nanti baru diakarin. Contoh kakak ambil yang 600 misalkan. 600 dibagi 6, hasilnya kan 100. Akar dari 100? 10. Nah, berarti ini luas kubus yang sisinya, panjang sisinya 10 cm kalau yang D ini. Coba cek yang 216. Dibagi 6 berapa? 216 dibagi 6. Bisa nggak 216 dibagi 6?
Bisa nggak? 216 dibagi 6. Bisa. Bisa. Dapatnya 36 ya. Nah, akar dari 36 hasilnya 6. Nah, yang nggak bisa cuma yang 64 ini. 64 tidak bisa dibagi 6. Maka jawabannya yang 64 karena dia kecuali. Berarti cari yang salah. Nah, untuk nomor 66 ada pertanyaan nggak? 66 masih mudah ini soalnya. Cukup ya? Sudah jelas? Jelas. Oke. Kakak lanjut nomor 67. Nih. Berikut ini pasangan sisi-sisi yang tidak mungkin membentuk segitiga adalah titik-titik. Yang tidak mungkin. Kemarin syarat membentuk segitiga, syaratnya apa? Masih ingat nggak? Jumlah dua Sisi sisi pendek. terpendek harus lebih besar dari sisi terpanjang. Pendek dari dua sisi ke yang lain ketika dijumlah. Ya, jumlah dua sisi terpendek harus lebih besar dari sisi yang ketiganya ya. Ya. Oke, 258. Sisi terpendeknya berapa? 258, sisi terpendeknya adalah 2 dan 5. 2 ditambah 5, hasilnya 7. Apakah 7 lebih besar dari 8? Enggak. Tidak. Catat dulu ya soalnya. 258, kemudian 379, kemudian 4, 4, 10, 5, 9, 15, 6, 12, 20. Ini saya close dulu. Nih, 258. Syaratnya tadi jumlah sisi terpendek. Jumlah sisi-sisi. Harus lebih besar dari sisi yang panjang. Sisi yang panjang. Nah, untuk yang nomor 258, 2 tambah 5, apakah lebih besar dari 8? Lebih dari 8 enggak? Salah ya. Kemudian 3 tambah 7 lebih dari 9. Benar salah? Benar. 4 tambah 4 lebih dari 10. Salah. 5 tambah 9 lebih dari 15. Salah. 6 tambah 12 itu 18. Lebih dari 20. Salah. Karena 18 lebih kecil dari 20. Jadi jawabannya yang 3 tambah 7 lebih dari 9. Yang ini. Jawabannya yang ini ya, yang membentuk segitiga. Ada yang mau ditanyain nggak untuk yang nomor 67? Jumlah sisi yang pendek harus lebih besar dari sisi yang panjang. Jumlah sisi-sisi yang pendek. Sudah jelas belum untuk nomor 67? Ini soalnya harusnya jangan kecuali, soalnya nggak ada jawabannya. Ini harusnya tidak mungkinnya ini harusnya dihapus. Berikut ini pasangan sisi-sisi yang membentuk segitiga. Jadi jawabannya yang B harusnya. Ini tidak mungkinnya dihapus ya. Ini tidak mungkin dihapus ya. Iya, tidak mungkinnya dihapus. Karena yang jawaban A, C, D, E ini tidak mungkin. Yang mungkin cuma yang B. Jadi ini sebenarnya soalnya harusnya tidak mungkinnya dihapus. Atau di sininya kecuali.
Atau ditambahkan kecuali? Oke, itu untuk nomor 67. Ada pertanyaan tidak untuk nomor 67? Ada tidak? Aman nomor 67? Aman, Kak. Aman ya. Nomor 68. Nomor 68 ini. A kurang dari B kurang dari C. Pernyataan yang tidak benar di bawah ini adalah titik-titik dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Yang tidak benar. Ini A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Berarti positif semua untuk nomor 68. A kurang dari B kurang dari C dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang tidak benar. Jadi kalau ketemu soal ini, kita misalin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Yang penting dia lebih dari 0. Karena syaratnya di sini A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Oke, saya close dulu soalnya. Oke, ini soalnya. Tadi jawaban kita misalin dulu. A-nya kita misalin 1 kurang dari 2 kurang dari 3. Jadi 1 ini A, 2 ini B, 3 ini adalah C. Nah, jawaban yang A itu A per B kurang dari C per B. Benar nggak? Kita cek dulu. A per B berarti A-nya 1, B-nya 2. Kurang dari C-nya 3, B-nya 2. Setengah kurang dari 3 per 2. Salah apa benar? Setengah lebih kecil dari 3 per 2. Benar. Benar. Benar ya. Kan yang ditanya pernyataan yang tidak benar. Berarti kita nyari yang salah. Ini jawaban yang A. Kita cek jawaban yang B. Jawaban yang B, A per C lebih dari B per C. A-nya tadi 1, C-nya 3, lebih besar dari B-nya 2, C-nya 3. 1/3 lebih besar dari 2/3. Salah atau benar? Satu per 3 lebih besar dari 2/3. Salah atau benar? Benar. Enggak. Salah. 1/3 lebih kecil apa lebih besar? Dari 2/3? Lebih Kak. kecil. Harusnya lebih kecil kan? Iya. Nah, berarti ini salah kan? Ini salah. Jadi jawabannya ya udah yang B inilah. Karena kan pernyataan yang tidak benar. Jadi jawabannya yang B. Karena yang ditanya pernyataan yang tidak benar. Jadi CD-nya nggak usah dicari lagi. Karena udah ketemu di B ini yang tidak benar. Harusnya 1/3 lebih kecil dari 2/3. Tapi di sini 1/3 lebih besar dari 2/3. Maka pernyataan tersebut adalah tidak benar atau salah. Jadi jawabannya yang B. Udah jelas belum? Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalian misalin aja angkanya. Yang penting dia mengikuti aturan yang ini, aturan soal. Kalau di sini soalnya A-nya lebih kecil dari B, B-nya lebih kecil dari C. Jadi C yang paling besar. Misalnya 1, 2, 3. Atau mau misalin enggak 1, 2, 3 juga boleh. Misalkan 1, 3, 5. Yang jelas harus yang A-nya ini harus lebih kecil dari B, B-nya harus lebih kecil dari C. Berurutan ya. Yang paling besar itu yang C.
terbesar kedua B, yang terakhir yang paling kecil yang A. Syaratnya lebih besar dari 0 nih, udah ada. Jadi ngambilnya jangan yang negatif, ambilnya yang positif semua. Udah jelas belum untuk soal nomor 68? Atau ada yang mau ditanyain? Untuk soal nomor 68. Jelas, Kak. Jelas ya? Silakan kalau mau di screen capture. Kalau sudah saya lanjutin nomor 69. Ini nomor 69. 10 orang pekerja mampu menyelesaikan pembangunan 5 unit rumah dengan tipe yang sama selama 6 bulan. Waktu yang dibutuhkan 15 orang pekerja untuk menyelesaikan pembangunan 8 unit rumah dengan tipe yang sama adalah titik. 10 orang, 5 unit, 6 bulan. Kalau 15 orang, Mingas apa dong, patiin. ayo mikrofonnya dimatikan dulu semua. 15 orang, 8 unit. Ini pilihannya ada 4 pilihan. Udah dimatikan semua belum speakernya? Sudah ya? Oke, kakak lanjutkan. Nah, di sini ada 10 orang pekerja mampu menyelesaikan pembangunan 5 unit. 10 orang itu 5 unit. Dengan 5 unit rumah dengan tipe yang sama selama 6 bulan. Waktu yang dibutuhkan 15 orang pekerja untuk menyelesaikan 8 unit rumah dengan tipe yang sama. Jawabannya 4 bulan, 6 bulan, lebih dari 6 bulan, 9 bulan, lebih dari 9 bulan. Nah, ini soalnya. Nih. Di sini ada 10 orang 5 unit sama dengan 6 bulan. Berarti kalau saya buat 2 orang berarti 1 unit 6 bulan. Nyambung nggak? Kalau 10 orang 5 unit berarti tiap 2 orang itu 1 unit kan? Dengan waktu sama 6 bulan juga. Nyambung nggak sampai sini? Sampai sini dulu. Sudah jelas belum? Belum, Kak. 10 orang 5 unit, berarti 1 unitnya itu 2 orang. Selama 6 bulan. Jelas belum? Untuk yang poin sampai sini dulu, nanti baru saya lanjutin. Ya, jelas, Kak. Jelas ya? Kemudian berarti 1 orang itu berapa unit? 2. 1 orang berarti selesai berapa unit? Setengah unit kan ya? Setengah. Ya. Dalam waktu 6 bulan juga. Berarti kalau ada 15 orang berarti berapa unit? 1 orangnya setengah unit. Berarti kalau 15 orang, 15 dikali setengah ya. Sama dengan 7,5 unit. Dalam waktu 6 bulan. Sama. Nah, di sini 7,5 unit kan. Dalam waktu 6 bulan. Dikerjakan 15 orang.
Tapi yang ditanya adalah 8 unit. Artinya dia kurang setengah unit lagi kan? Berarti dia waktu pengerjaannya 6 bulan lebih. Kalau dia 8 unit. Logikanya. 6 bulan lebih sedikit. Nih, jadi jawabannya kalau dia 8 unit, 15 orang 8 unit. Jawabannya 6 bulan lebih. Karena 15 orang itu seharusnya dia 7,5 unit. Waktunya 6 bulan. Kalau 8 unit berarti dia di atas 6 bulan dikit. Kan tinggal nambahin setengah unit. Biar jadi hasilnya 8 unit. Jelas belum? Jelas, Kak. Jadi pilihannya pilih yang 6 bulan lebih. Karena tinggal nambah setengah unit lagi kan. Jadi kalau ketemu soal ini dibikin kayak gini nih, dibikin per 1. Kak, suaranya kurang besar. Gimana? Tulisannya Suaranya kurang besar. Oh, suaranya berarti kurang dekat. Jadi kalau ketemu soal ini dibuat per orangnya berapa? Kayak tadi di sini kan 10 sama 5. Berarti kita buat 1 unitnya dulu. 1 unit berarti kan dia 2 orang. Waktunya tetap 6 bulan. 2 orang 1 unit 6 bulan. Nah, kalau 1 orang berarti setengah unit karena 2 orangnya 1. Berarti kalau 1 orangnya setengah unit. Dalam waktu 6 bulan juga sama. Kemudian kalau 15 orang, kan yang ditanya 15 orang nih. 15 orang berarti 1 orangnya setengah unit. Kalau 15 orang berarti 15 dikali setengah. Sama dengan 7,5 unit. Dalam waktu 6 bulan juga. Nah, yang ditanya adalah 15 orang 8 unit. Di sini 15 orang 7,5 unit 6 bulan. Berarti kalau 8 unit berarti kan cuma nambahin setengah unit. Jadi waktu pengerjaannya harusnya lebih dari 6 bulan. Di atas 6 bulan lebih sedikit. Karena tinggal nambahin setengah unit aja. Udah jelas belum? Enam bulan lebih jawabannya yang itu yang C kayaknya. Kalau sudah jelas, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini udah dipoto, screenshot. Silakan. Sudah, saya lanjutin nomor berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Yang belum jelas? Aman ya? Lanjut, Kak. Oke. 69. Jawabannya berarti C, lebih dari 6 bulan. Untuk nomor 70, berikut ini pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, simbol-simbol ini kalian sudah paham belum? Q itu apa, N itu apa, R apa, Z apa? Kalau Q itu simbol dari bilangan rasional. Itu simbolnya Q. Kemudian N itu bilangan asli. Natural number. Bilangan asli. Kemudian R itu bilangan real. Z itu bilangan bulat. Nah, ini simbol-simbol suatu himpunan. Himpunan bilangan. Q itu tadi bilangan rasional. Kemudian N bilangan asli. Kemudian R bilangan apa? Real. Ya, bilangan real. Jadi yang paling besar semestanya yang mana? Bilangan rasional, bilangan asli, bilangan real, atau bilangan bulat? Bilangan real. Bulat. Hah? Real sama bulat, Bilangan real. mana yang besar?
yang semestanya. Ini namanya yang seperti C ini himpunan bagian. Jadi kayak misalkan kakak punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau kakak ambil himpunan 1,2 misalkan, artinya 1,2 himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tadi. Gitu. Jadi kayak misalnya Q himpunan bagian dari N atau Q ada di dalam N. N ada di dalam R dan R ada di dalam Z. Jadi kalau misalnya dibuat lingkaran, ini saya close dulu ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya dibuat lingkaran gini nih. Ada berapa ini? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling besar itu yang ada di luar. Nah tadi bilangan rasional tahu yang mana? Pecahan ya. Kemarin sudah dibahas waktu pertemuan sebelumnya, bilangan rasional bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalkan 6/3, 6/3 itu kan 2, atau setengah, atau 3/4, dan seterusnya. Yang penting dia bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau bilangan asli dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai tak hingga. Nah, bilangan real ini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Semua bilangan, termasuk dia pecahan, desimal, akar, negatif, positif, itu masuk ke dalam bilangan real. Kalau bilangan bulat, dia negatif dan positif yang berbentuk bulat. Misalnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga juga. Jadi dia berupa bilangan bulat, negatif dan non-negatif. Nah, dari yang penjelasan ini berarti yang mana yang paling besar? Bilangan yang paling luas. Bilangan real. Ya, bilangan real. Jadi bilangan real itu yang ada di luar. Yang ada di luar ini bilangan real. Semestanya. Kemudian semesta yang kedua. Atau yang bilangan asli ada di mana? Bilangan asli ini ada di mana? Bilangan bulat. Ada di bilangan bulat. Kemudian ada di mana juga? Di bilangan rasional. Di bilangan rasional juga ada. Berarti yang paling kecil apa? Yang paling kecil berarti yang N. Nyambung nggak? Karena bilangan asli ada di real, ada di rasional, ada di bilangan bulat. Berarti yang paling kecil itu adalah bilangan asli. Kemudian setelah bilangan asli, terkecil kedua yang mana? Yang bilangan bulat sama bilangan rasional, mana yang lebih luas? Bilangan bulat ini bisa nggak dibentuk dalam bentuk bilangan rasional? Yang ini. Bilangan bulat bisa nggak dibuat dalam bentuk bilangan rasional? Bisa. Bisa. Misalnya 2, dibuat jadi 6/3. Atau min 1 bisa dibuat dari 3/3. Berarti bilangan bulat ini ada di dalam bilangan rasional. Nyambung nggak? Bilangan bulat ada di dalam bilangan rasional. Lebih luas bilangan rasional daripada bilangan bulat. Kan kalau bilangan bulat kan nggak ada pecahan. Sedangkan kalau bilangan rasional bisa memuat pecahan, bisa memuat negatif, bisa memuat bilangan bulat positif. Jadi bilangan rasional lebihnya itu di pecahannya. Kalau di bilangan bulat nggak ada pecahannya.
Jadi yang lingkaran kedua itu adalah Z. Otomatis yang lingkaran ketiga adalah yang Q. Sehingga kalau kita tulis dalam simbol berarti N, himpunan bagian dari Z, himpunan bagian dari Q, himpunan bagian dari real. Nah, ini jawabannya. Atau kalau diterjemahin ke dalam bahasa, berarti bilangan asli ada di dalam bilangan bulat. Bilangan bulat ada di dalam bilangan rasional. Bilangan rasional ada di dalam bilangan real. Cara mudahnya. Nah, ini sebenarnya dibacanya himpunan bagian. Pelajaran SMP. Himpunan bagian. Nah, untuk soal nomor 70 ada pertanyaan enggak? Ini jawabannya yang B. Tadi di soal jawabannya yang B. Ada pertanyaan untuk nomor bilangan real sama bulat tadi apa, Kak? bilangan real sama bulat. Kalau bilangan real itu memuat semua bilangan. Contohnya, jadi bilangan negatif ada di bilangan real. Nih bilangan bulat, min 3, min 2, min 1 ada di bilangan real. 0 ada, 1, 2, 3 juga ada. Kemudian bilangan real juga memuat pecahan. Jadi pecahan juga ada di bilangan real. Setengah, 3/4. Kemudian desimal. Desimal juga ada di bilangan real. Misalkan kayak pi 3,14 sekian ada di bilangan real. Jadi bilangan yang paling luas itu bilangan real. Iya, Kak. Ada lagi nanti yang di atasnya bilangan real, namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Di atasnya lagi. Bilangan real, bilangan imajiner atau tidak real. Nah, contoh bilangannya misalkan ini. Kayak simbol misalkan Z. 3 plus 2I. Itu biasanya dia akar min 1. Akar min 1 kan nggak ada. Berapa kali berapa bilangan kembar hasilnya min 1. Nggak ada. Jadi makanya dia akar negatif 1 itu bilangan imajiner atau bilangan tidak real. Bilangan tidak nyata. Jadi yang paling besar sebenarnya bilangan kompleks. Di atasnya bilangan real. Sudah jelas belum? Untuk konsep himpunan bilangan. Ada pertanyaan? Kalau bilangan cacah dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu bilangan cacah. Kalau bilangan asli dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cukup untuk nomor 70. Ada lagi pertanyaan? Untuk nomor 70. Kalau nggak ada, kakak lanjut ke nomor 71. Nah ini nih. Nomor 71, berikut ini yang merupakan himpunan bilangan asli. Tadi bilangan asli dimulai dari berapa? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti jawabannya yang C ya. Kalau yang A ini bilangan apa?
Bilangan bulat. Bulat. Bilangan bulat. Ya, kalau yang B, Cacah. bilangan Bulat. cacah. Kalau yang D, Rasional. rasional. Kalau yang E, Negatif. ada Bulat. nolnya tapi. Bulat sama Bilangan bulat di bawah 1. Bilangan bulat di bawah 1. Ini jawaban yang E. Jelas ya untuk yang simbol-simbol sama penyebutan bilangannya. Pak lanjutin nomor 72. Yang dimaksud himpunan bilangan cacah adalah mana? Kalau yang A ini himpunan bilangan dari negatif tak hingga sampai tak hingga tadi bilangan apa? bilangan real. Bilangan real. Real. Kalau yang B, himpunan bilangan bulat ya. C, himpunan bilangan bulat positif. Kalau bulat positif berarti dimulai dari berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti sama dengan bilangan asli ya. Ya. Untuk yang D, himpunan bilangan bulat tak negatif. Bilangan bulat tak negatif itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Yang dimaksud himpunan bilangan cacah. Kalau yang E ini kenapa salah? Himpunan bilangan 0 sampai tak hingga. Di sini nggak ada kata bulat. Artinya dia pecahan ada di sini. Desimal ada di sini. Jadi dia bukan cacah. Tapi bilangan real yang dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau yang jawaban yang E. Bilangan real yang dimulai dari 0. 0 ke atas. Jadi himpunan bilangan cacah itu himpunan bilangan bulat tak negatif. Jadi kalau 0 itu orang matematika nyebutnya bilangan bulat tak negatif. Atau non negatif kalau bahasa Inggrisnya biasanya. Kalau di buku-buku bahasa Inggris itu bilangan cacah itu non negatif nyebutnya. Non negatif integer. Bilangan bulat non negatif. Jadi jawabannya yang D. Jelas ya? 73. Berikut ini yang bernilai diskrit. Mana? Diskrit itu apa, Kak? Coba cari diskrit itu apa? Diskrit, matematika diskrit. Apa diskrit? Coba cari kalian, diskrit apa? Yang bisa dihitung. Diskrit itu yang bisa dihitung. Yang mana? Ada yang sudah ketemu diskrit itu apa? Diskrit adalah sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Nah, itu. Bila apa tadi yang berhingga? Jumlah elemen yang berhingga. Yang berbeda. Dan berbeda. Nah, itu. Jumlah elemen-elemen yang berhingga itu artinya dia bisa dihitung melalui pengamatan. Yang mana? Di sini ada tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, luas daerah, banyaknya orang. Banyaknya orang? Iya, jadi jawabannya banyaknya orang yang bisa dihitung. Dia biasanya apa ya nyebutnya itu? Kalian belajar ini enggak di
peluang distribusi itu ada matematika diskrit. Jadi diskrit itu misalnya, belajar nggak? Distribusi binomial itu ada di materi mencari peluang diskrit. Jadi kayak misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu masuk dalam bilangan diskrit. Apalagi contoh yang bernilai diskrit selain orang, banyaknya orang. Ada yang bisa ngasih contoh? Bilangan diskrit. Nanti kalian cari di internet itu contoh-contoh matematika diskrit apa aja. Di situ nanti dijelasin banyak contoh-contohnya. Kalau tadi yang sudah nyari tadi, ada nggak contoh-contoh lain selain ini? Jadi nanti bisa ditulis apa aja. Apa contoh yang lain? Ada yang nyari belum? Contoh-contoh diskrit. Data jumlah barang yang terjual, data gaji karyawan, data jumlah masyarakat miskin di daerah X. Tuh, gaji karyawan, banyaknya orang tadi ya. Intinya dia berupa data-data statistik. Biasanya yang dicari kayak di pusat BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, itu yang contoh-contoh diskritnya tadi. Banyak orang, gaji karyawan, kemudian data apa tadi, jumlah orang yang miskin, atau bisa juga banyaknya orang yang tinggal di suatu daerah misalkan. Atau yang pandemi COVID ini juga bisa dijadiin. Banyaknya orang yang terkena positif COVID-19. Tuh. Jelas ya untuk nomor 73. Kita lanjutkan ke nomor 74. Untuk nomor 74, berikut ini hubungan yang benar adalah titik-titik. Bruto itu berat kotor, neto itu berat bersih. Tara itu kalau di barang itu dia berupa, misalnya kemasannya itu namanya tara. Kan kalau misalnya kita beli barang, di situ ada tercantum neto. Neto itu berarti berat bersih isinya aja, misalnya beli botol minum. Nah, yang air yang di dalam botol minum itu netonya. Kemudian kemasannya atau botolnya itu taranya. Nah, berat kemasan plus isi itu namanya bruto. Jadi bruto itu berat totalnya, berat kotor. Berarti hubungan yang benar menurut definisi tadi yang mana? Berarti Kak. Yang mana? Yang Bruto sama dengan neto ditambah tara. Iya, benar ya. Jadi yang paling besar adalah bruto. Neto plus tara. Kalau neto berarti sama dengan, misalnya ditanya neto.
Bruto dikurang tara. Ya, bruto dikurang tara. Kalau tara, Tara bruto dikurang neto. jadi ingat aja kalau neto biasanya kan kalau di kemasan atau beli snack, ciki itu kan ada neto 5 mg. Artinya kalau neto itu isinya aja. Isi dalam kemasannya itu namanya neto. Nah, bungkusnya itu tara dan berat totalnya itu namanya bruto. Tuh ya, jelas ya. Untuk nomor 74 kakak rasa sudah jelas. Nomor 75. 75. Dalam suatu ruangan terdapat 190 kali salaman. Jumlah orang dalam ruangan tersebut jika semuanya saling bersalaman adalah titik-titik. Nah, ini total salamannya ada 190. Jumlah orang dalam ruangan yang ditanya. Kalau semuanya saling bersalaman. Nah, kalau salaman berarti butuh berapa orang minimal? 2. 2. Nah, Jadi ini pakai rumus kombinasi. Kombinasi CN2. Jadi kita nyari N. Hasilnya 190. CN2 sama dengan 190. Kita cari. Kombinasi 2, di sini N. Kita mau nyari N-nya ini berapa? Hasilnya 190 kali salaman. Berarti kita jabarkan dari ini N, berarti N faktorial per N kurang 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 190. Karena di bawah sini sampai dengan N-2, berarti N faktorial ini kita jabarkan sampai dengan N-2. N kali N-1 kali N-2 faktorial. Kalau di bawah N-3 berarti tambahin satu lagi, kali N-3. Karena di bawah sampai N-2, jadi kita sampai dengan N-2 aja. 2 faktorial 2. Sama dengan 190. Kita coret N-2-nya. Jadi sisa N kali N-1 sama dengan 2 dikali 190 itu 380. Ini kan N kali N-1 berarti selisihnya 1. Jadi kalau mau cepat, nggak perlu kita kalikan, bisa cari 2 bilangan yang hasilnya, yang selisihnya 1 tapi dikalinya 380. Berarti 20 kali 19. Ya kan? 19 kali 2, 38. Berarti N-nya 20. Ini kan sama aja kayak 20 dikali 20 min 1. Ini kan sama dengan 20 kali 19 sama dengan 380. Jadi N-nya sama dengan 2. Udah jelas belum? Atau kalau mau dikalikan dulu boleh, silakan. Cara yang mudah yang mana? Dua aja di mana, Kak? 2 yang mana? Yang ini? Yang N. Yang ini? 20. Bukan, yang hasilnya. N sama dengan 2. 20 maksudnya. Sorry. Ini nih. Ini kan N, ini N-1, berarti N-nya 20, N-1-nya 19. Atau mau dikalikan dulu boleh, misalnya ini kali sini, ini kali sini. Berarti jadinya N kuadrat min N min 380 ya. Yang ini nih, ini ke sini. Sama nanti kalau difaktorin di ini pasti hasilnya N min 20, N plus 19. Jadi kita ambil yang positif, yang ini. N sama dengan 20. Sama. Jadi banyak orang yang berjabat tangan di dalam ruangan tersebut ada 20 orang. Jadi N-nya 20.
Gitu. Atau bisa kita cek, misalkan sudah dapat tadi ya. Atau kalau mau pakai opsi di pilihan ganda bisa juga kalian. Masukin aja N-nya 20, nggak usah difaktorin misalkan. Nggak usah kayak tadi. 20 faktorial per 20 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti kan 20 kali 19 kali 18 ya. Per 18 faktorial 2. Kita coret. 20 sama 2 bisa kita coret. Dapat 10. 10 kali 19, 190. Kali salaman. Nah, tadi di soalnya kan 190 kali salaman kan. Nah, bisa kalian coba satu-satu. Di opsi pilihan gandanya tadi. Ya, kalau kalian mau coba satu-satu. Atau kalau mau pakai cara ya yang tadi, yang ini. Sudah jelas belum untuk nomor 7 berapa? 75. Sudah jelas? Jelas, Kak. Aman ya? Oke, kalau sudah jelas, kakak lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 76. ABCD EF G HI adalah segi 9 beraturan, maka besar sudut ABC adalah titik-titik. Bisa nggak nyarinya? Kalau lingkaran, kalian bagi jadi 6, berarti dia nanti jadinya dibagi jadi 6 bagian yang sama ya. Misalnya ada lingkaran, kalian bagi dengan 6, berarti dia jadi segi 6 nanti. Satu lingkaran berapa derajat? 360. 360 dibagi 6. 360 derajat. Jadi yang di sudut pusat itu 60 derajat. Nah, yang ini masalahnya dia segi 9. Berarti kalau segi 9 nanti ada 9 segitiga yang kongruen. Ini apalin jawabannya ya. 30, 60, 90, 120, 140. Kakak close dulu soalnya. Nah, berarti nanti kalau misalnya tadi ini konsepnya dulu ya. Satu lingkaran, kalian bagi jadi 6. Itu nanti jadi segi 6. Ini cara segi 6-nya gini cara buatnya. Ini anggap sama ya sisinya. Nah, ini segi 6. Ini kalau dia segi 6 dulu ya. Konsepnya dulu. Berarti kan di sininya nanti 360 dibagi 6, berarti di sininya 60 derajat semua. Nah, 60 semua. Misalnya kita kasih nama A, B, C, D, E, F. Segi 6 A, B, C, D, E, F. Sudut ABC berapa besarnya? Berarti kalau ABC itu di sini. A, B, C yang ini yang ditanya. Nah, kalau ini segi 6, berarti kan kalau dia ini jari-jari, ini jari-jari, berarti kan dia sama kaki. Segitiga kan jumlahnya 180. Dikurang 60, berarti kan 120. Sisanya berarti berapa? 120 dibagi 2. Berarti 60-60 ya. Artinya di sini 60, di sini 60. Jadi kalau yang ditanya sudut ABC, tinggal dijumlahin aja 60 tambah 60. Jadi sudut ABC-nya
120 derajat. Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Jadi kalau segi 6 itu nanti ininya dihapus. Kalian jadi kalau mau buat segi 6 itu caranya gitu, buat lingkaran, buat sudutnya, buat segitiganya ada 6. Kemudian yang lingkaran ini, yang busurnya ini dihapus. Jadilah segi 6. Pun sama dengan segi 9. Artinya kita tinggal cari yang sudutnya di sini berapa, kemudian tinggal dikurang 180. Untuk yang segi 9. Berarti 360 dibagi 9. Jadi 40 derajat. Jadi segitiganya gini. Berarti sini 40 derajat. Berarti sininya berapa sisanya? Kakinya. Berapa? 70. Iya, 70. Nah, karena dia tadi yang ditanya A, B, C. Berarti kan di sini kakak buat segitiga satu lagi ya. Yang bentuknya sama. Di sini 40. Berarti sini 70, sini 70. Misalkan kakak mulai ABC-nya di sini. A, B, C. Berarti yang ditanya sudut ABC besarnya berapa derajat? Berarti ABC 100. berarti 140. 10. Ini jawabannya 140 derajat. Atau cara mudahnya tinggal 180 dikurangin yang ini aja. Sudut yang pusatnya tadi. Kan 180 dikurang 40, 140 kan. Sama kayak ini tadi nih. ABC berarti 180 dikurang 60. Dapatnya kan 120. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Nyambung ya. Nyambung, Kak. Silahkan di screen capture. Habis itu kakak lanjut ke soal berikutnya. Udah ya? Perbandingan luas lingkaran dan persegi yang mempunyai sisi sama dengan diameter lingkaran yaitu 14 satuan. Jadi di sini ada luas lingkaran dan persegi. Perbandingan luas lingkaran dan persegi yang mempunyai sisi sama dengan diameter. Jadi diameter lingkarannya 14. Diameter lingkarannya 14 satuan. Kemudian panjang sisinya sama dengan diameter lingkaran. Berarti panjang sisinya 14 ya. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Perbandingan luas lingkaran. Nah ini. Oke, saya close. Berarti luas lingkaran berbanding luas persegi. Luas lingkaran kan berarti pi r kuadrat. Luas persegi berarti 14 kali 14 ya, sisi kali sisi. Pi-nya karena dia kelipatan 7, jadi pakai 22/7 kali 7 kali 7. Aduh, berbanding 14 kali 14. Kita coret. Di sini sisa 22 kali 7 banding 14 kali 14. Ada yang bisa dicoret nggak? 7 sama 14 ya. Dapat 2. Kemudian ada lagi nggak? 2 sama 22. 22 sama 2 ya. Dapat 1, dapat 11. Jadi perbandingan akhirnya adalah 11 banding 14. Ini jawabannya. 11 banding 14 itu jawabannya B. Jelas ya? Jelas, Kak. Lanjut ya, sekalian biar Jelas, cepat. Kak. Nomor 78. Y dibagi X.
Y per X. Y-nya itu 3 pangkat 25 dikurang 3 pangkat 23. Yang X-nya 3 pangkat 22. Oke. Kebalik, Kak. Oh, kebalik ya? Yang Y-nya 3 pangkat 22. Yang X-nya 3 pangkat... dibalik berarti. Ini Y, ini X ya. Berarti Y banding X, berarti Y dulu. 3 pangkat 22 per 3 pangkat 25 dikurang 3 pangkat 23. Nah, jadi kalau ketemu soal ini, karena di sini 3 pangkat 22, berarti yang ini kita keluarin 3 pangkat 22 biar bisa dicoret. Berarti di sininya sisa, karena ini di pangkat 25, berarti di sininya pangkat 3. Kan 22 tambah 3 hasilnya 25. Di sini berarti sisa 3 pangkat 1. Kita coret 3 pangkat 22-nya, berarti ini sisa 1 yang atas. Yang bawah tinggal 3 pangkat 3, 27 dikurang 3. 1 per 27 kurang 3 itu 24. Jadi Y per X itu sama dengan 1 per 24 atau 1 banding 24. Jawabannya yang A. Jadi tinggal difaktorin aja kalau ini ya. Yang mana yang mau dicoret itu yang dikeluarin atau difaktorkan. Jelas belum? 27 dari mana ya, Kak? Yang mana? 27. 27. Ini. Kan ini sisanya 3 pangkat 3. Nih. 3 pangkat 3 kan berarti 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27. 3 pangkat 1, 3. Jadi tinggal kurangin 27 kurang 3. Hasilnya 24. Ada lagi. 3 pangkat 23-nya itu kemana, Kak? 3 pangkat 23. 23. Nah, di sini kan udah keluar 2 pangkat 2 nih. Dikali 3 pangkat 1 kan berarti 3 pangkat 23. Dikali ke dalam. Ini kali ini kali ini. 3 pangkat 22 dikali 3 pangkat 3 kan 3 pangkat 25. 3 pangkat 22 dikali 3 pangkat 1 hasilnya 3 pangkat 23. Nyambung nggak? Ini jumlahnya harus 23. Kalau di sini 22 berarti di sini sisanya 1. Nyambung, Kak, nyambung. Nyambung ya. Kalau 25 berarti 22 sama 3. 25. Ada lagi. Dua soal lagi. Cukup ya? Cukup, Kak. Dikit lagi nih, 2 soal lagi. 79 nilai yang setara dengan sin 270. Nah, untuk nomor 79 ini ada jawabannya ada 2. B. Yang mana? Yang B sama yang D. Ya. Ada 2, yang B sama D. A log ini seper A ini dijadiin A pangkat min 1. Jadi jawabannya A log A kan 1. Jadi jawabannya min 1. Karena sin 270 ini sama dengan min 1. Kemudian tan 135 ini sama dengan di kuadran kedua. Nah, nilai tan di kuadran kedua adalah negatif. Jadi tan 135 itu sama dengan negatif tan 45. Tan 45 itu 1, jadi min 1. Jadi jawabannya yang untuk nomor 79 itu ada 2, yang B sama D. Oke, yang terakhir nomor 80. Jika himpunan A terdiri dari 5 anggota, maka banyak himpunan bagian A yang memiliki paling banyak 3 anggota. Paling banyak 3 anggota. Berarti 2 anggota, 1 anggota, 0 anggota boleh ya? Boleh. Kan paling banyak 3, berarti 1 anggota, 2 anggota, atau nggak punya anggota juga boleh, himpunan kosong. Di sini total himpunan A-nya ada 5, yang ditanya paling banyak 3. Himpunan A itu ada 5 anggota, saya misalin A, B, C, D, E. Yang ditanya tadi banyaknya paling banyak 3.
banyak himpunan bagian. Banyak himpunan bagian dari A yang paling banyak, yang memiliki paling banyak 3 anggota. Paling banyak 3 anggota. Nah, ini tinggal pakai kombinasi aja deh. Kombinasi 05, kombinasi 15, kombinasi 25, sama kombinasi 35. Ini artinya 0 ini artinya nggak punya anggota, jadi himpunan kosong. 1 ini berarti dia 1 anggota, 2 berarti 2 anggota, 3 berarti 3 anggota. Berarti kombinasi 05 berarti sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 0. 5 faktorial. 0 faktorial. Kalau C51 udah pasti 5 ya. C52 berarti 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Yang ini 5 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini 1 tambah 5 tambah, ini kalau dijabarin jadi berapa? 5 kali 4, 3-nya dicoret ya. Jadi 5 kali 4. Ya udah kakak tulis dulu. 22 hasilnya semua, Kak. Berapa? 22? 22 atau 26? Coba cek lagi. Coret 3-nya. Coret 3-nya. 1 tambah 5 tambah berapa tuh? 26, Kak. 26 kan? 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10. Jadi jawabannya 26. 26 yang B. Silakan dicatat. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, oke. Kalau yang ditanya banyaknya total himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N ya. Banyaknya himpunan bagian dari A totalnya. Rumusnya 2 pangkat N. Kalau di sini N-nya ada 5, berarti dia 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Jadi total nanti kalau dicari, ini kan sampai 3 anggota. Yang 4 anggota sama yang 5 anggota belum dicari. Jadi totalnya nanti kalau dicari itu hasilnya 32. Gitu. Cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Untuk soal nomor terakhir. Kak, ulangin yang 32 tadi, Kak. Yang mana? Oh, 32. Jadi kalau yang ditanya banyaknya himpunan bagian dari A atau power offset dari himpunan A, itu rumusnya 2 pangkat N. Artinya total seluruh himpunan bagian dari A. Dimulai dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, sampai dengan 5 anggota. Karena paling banyak 5 anggota kan. Nah itu kalau yang ditanya banyaknya himpunan bagian dari A, totalnya rumusnya 2 pangkat N. N-nya ini dari banyak anggota. Banyak anggota ada 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kalau kalian cari nanti yang 4 anggota sama 5 anggota, nanti kalau dijumlahin semua hasilnya 32. Kalau yang kita cari ini kan dari 0 sampai dengan 3 anggota, jumlahnya 26. Jadi ada 6 anggota yang 4 anggota sama 5 anggota yang belum dicari. Sisanya ada 6, yaitu yang 4 anggota sama yang 5 anggota. Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Jadi sisanya itu ada 6 anggota, yaitu yang himpunan bagian 4 anggota sama yang himpunan bagian yang terdiri dari 5 anggota.
Jadi ada 2 himpunan bagian yang nggak dicari di sini. Kalau ditotalin nanti hasilnya 32. Gitu. Jelas ya? Ada lagi nggak? Cukup? Sebelum di-close? Cukup, Kak. Cukup. Oke, kalau nggak ada untuk pertemuan hari ini, Kakak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dipahami dengan baik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.